warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Filsafat Channel, yaitu channel filsafat atau pemikiran yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran yang berkembang saat ini, atau kajian filsafat yang terus berkembang hingga saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari beberapa konten yang telah saya buat dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Tentu ini bukan ajang saya untuk mengatakan bahwa saya itu paham terhadap filsafat dan sebagainya. Akan tetapi ini adalah cara saya untuk belajar, sebagaimana video-video yang lalu, bahwa saya ini terus belajar, terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya di bidang filsafat, karena saya sendiri masih merasa bahwa jauh dari kata paham sebenarnya. Maka dari itu saya terus belajar dengan membuat konten-konten seperti ini. Tujuannya adalah agar saya selalu berusaha untuk mengkaji, membaca, dan berdiskusi dengan banyak orang, bisa melalui komentar-komentar dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu saya tekankan di sini bahwa membuat konten seperti ini adalah satu tantangan yang sangat luar biasa buat saya. Karena apa? Karena ini akan menjadi konsumsi publik, dan kemudian banyak orang yang senang dan tidak senang. Itu sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagi orang yang senang, mungkin dia akan mengambil hikmahnya. Tapi bagi orang yang tidak senang, benar pun akan dianggap salah. Semacam itu. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, bagaimana sumbangsi Islam sendiri di dalam kehidupan kita, dalam pengembangan sains dan teknologi yang berkembang sampai hari ini. Sebenarnya itu tidak luput dari peran Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena di berbagai macam buku sejarah tentang sejarah keemasan Islam itu dimulai pada abad pertengahan lalu kemudian lahir berbagai macam tokoh dari aliran-aliran filsafat di dalam Islam itu sendiri, terus kemudian berkembang dengan pesat hingga ke Andalusia, seperti itu. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas kali ini. Kenapa? Karena ternyata menurut Said Al-Andalusi itu, yang wafat sekitar 1070-an, 1070-an ya, kalau tidak salah seperti itu. Studi kedokteran dan sains kuno di Andalusia itu dimulai pada masa pemerintahan Al-Hakam Al-Hakam yang kedua, yang dikenal juga sebagai Al-Mustanshir, yang hidup 961 sampai 976 gitu. Pada masanya terjadi pemburuan buku-buku ilmiah ya sungguh luar biasa. Artinya
Islam itu mulai mengenal apa yang disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan, gandrung akan ilmu pengetahuan, cinta akan ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa Al-Mustansyir ini banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan lalu kemudian dibawalah, lalu kemudian difasilitasi untuk menerjemahkan, mengarang dan sebagainya. Bahkan buku-buku filsafat itu diambil, buku-buku apa namanya, kitab-kitab itu diambil untuk dikaji dan sebagainya, untuk dijadikan satu perpustakaan yang sangat luar biasa di tempatnya itu. Lalu kemudian hal ini tidak berjalan lama gitu. Apa namanya? Pada pemerintahan Hisham II ya, pada pemerintahan Hisham II 976 sampai 1009 ya, tahun 1009. Dia Hisham II ini, Raja Hisham II memerintahkan untuk membakar buku-buku sains kuno itu, sehingga lenyaplah apa yang disebut dengan apa namanya, koleksi ilmu pengetahuan di dalam Islam yang sangat luar biasa itu. Bahkan kalau kita kenal sejarahnya itu lebih apa namanya, bahkan Sungai Nil itu menjadi hitam gitu. Menjadi hitam karena buku-buku yang dibakar dibuang ke sungai gitu ya. Nah, ini menjadi penting bagi kita betapa kayanya Islam itu sendiri, betapa besarnya sumbangsi Islam itu sendiri terhadap perkembangan peradaban dunia. Ya, mau tidak mau kita harus mengakui hal itu. Makanya di dalam kajian oksidentalis itu Hasan Hanafi mencoba untuk mengembalikan posisi Islam itu sendiri, mencoba dengan karya-karyanya ya, yang mengatakan bahwa Islam Barat itu berguru kepada Islam, berhutang budi kepada Islam dan sebagainya. Dan ini benar gitu. Seperti Ibnu Sina misalkan memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan tentang kedokteran yang sangat luar biasa di dalam perkembangan kemajuan dunia kedokteran hari ini gitu. Walaupun orang mengatakan bahwa bapak kedokteran tertua itu adalah Galen ya, seperti itu. Tetapi itu tidak menurut Dr. Zakir Naik gitu. Karena itu tidak memberikan sumbangsi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu kedokteran itu sendiri. Tetapi banyak dari kalangan muslim seperti Abu Bakar Ar-Razi misalkan, terus kemudian Ibnu Sina, terus kemudian Ibnu Rushd, dan masih banyak lagi yang yang masih bisa kita dalami tentang siapa-siapa yang memiliki peran begitu besar di dalam Islam ya, yang diantaranya itu. Terus kemudian terkait dengan kajian filsafat misalkan ya, seorang Bertrand Russell itu pada satu pihak gitu, dia mengatakan pada satu pihak filsafat merupakan barang baru di dalam dunia Islam. Filsafat merupakan barang baru di dalam dunia Islam. Akan tetapi di sisi lain, dalam pengembangan ilmu filsafat tersebut gitu, ini terdapat hal yang sifatnya original itu, yang bukan milik Barat, tetapi memang Barat itu meminjam dari Islam itu sendiri, seperti ilmu matematika dan kimia. Ini temuan-temuan yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh ilmuwan Islam. Bahkan kalau kita mengkaji berbagai macam hal, misalkan seperti kemarin sudah saya baca di video shot saya itu tentang siapa, tentang Al-Biruni, terus kemudian banyak Ibnu Nafis, terus kemudian
apa namanya, ya banyak banyak sekali lah di dalam dunia Islam itu, apa namanya, tokoh-tokoh di dalam dunia Islam itu yang memiliki peran sangat luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang berkembang hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.